kulah. Seumur hidupku aku jadikan waktuku habis untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kalian masuk di akal 24 jam kerjanya hanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 24 jam kerjanya hanya sholawat. Rugi dia? Gak ada di dalam sejarah biografinya sahabat Ubay bin Ka'ab dia rugi, gak ada. Miskin dia? Tidak ada dalam sejarah dia miskin. Susah hidupnya, ruwet keluarganya, kalang kabut sama masyarakatnya, tidak ada di dalam sejarah seperti itu. Justru dia menjadi imam di dalam masjidnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu imam yang dipilih untuk memimpin salat tarawih oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Salah satu imam ahli tafsir di zamannya yang merupakan referensi terbesar setelah Sayyidina Abdullah bin Abbas, setelah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Itu orang yang 24 jam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita banyak berpikir gimana caranya. Sebenarnya untuk sholawat itu jangan pernah berpikir bagaimana caranya, tapi langsung mengucapkan sholawat tersebut. Dengan dimulai bersalawat, nanti dengan sendirinya dia akan refleks badannya terus bersalawat. Apalagi kalau ditambah dengan makanan yang halal. Kata Rasulullah SAW, ata'at jawarihuhu sya'at am abad. Kalau orang itu makannya yang halal, dia pasti taat sama Allah, mau gak mau itu badan pasti taat. Kalau makannya halal terus, mau gak mau subuhnya pasti bangun, gak mungkin kebablasan. Kalau subuhnya kebablasan, lewat subuhnya, cek makan apa hari ini, 3 hari sebelumnya makan apa, seminggu makan apa, sampai tiba-tiba satu waktu kita meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah, yang makan halal tubuhnya pasti taat. Dirinya dia mau nggak mau pasti akan taat. Jadi bangun dengan sendirinya. Dan itu terjadi. Kita punya guru ketika beliau datang ke Malaysia, waktu sholat diaman dengan Malaysia sangat berbeda jauh. Dan beliau tidak bisa menyalakan alarm karena nggak tahu bagaimana cara nyalain alarm di handphone. Dan nggak tahu ini azan kapan. Tapi setiap sebelum subuh beliau yang membangunkan kita dan mengatakan, ayo sebentar lagi subuh. Dalam hal ini ada. Belum azan zuhur bilang ayo siap-siap sebentar lagi zuhur. Dalam hal ini ada. Dan terus asal dan terus seperti ini selama kita menemani beliau dimanapun di tempat di Malaysia, beliau alarmnya jasadnya. Itu ciri-ciri orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jadilah kalian orang-orang yang menjaga makannya. Jangan suka masukin apapun ke dalam mulut kalian, jangan hati-hati. Masukin semua zikir di dalam mulut kalian ya. Semua sholawat iya, tapi makanan jangan. Dipilih-pilih kalau mau makan. Kalau orang zaman sekarang itu mau diet, dia rela meninggalkan semua makanan favorit dia, maka kalian harus menjadi muslim terbaik, meninggalkan semua makanan yang syubhat, yang gak jelas ditinggal. Karena manusia ini jangan sampai menjadi budaknya nafsu. Nafsu ini cuma sebentar aja, cuma ngelihat doang. Makanya jangan sering lihat makanan. Kalau kalian sering lihat jenis makanan, nanti pengen makan. Ngelihat jenis banyak mobil, nanti pengen mobil. Ngelihat jenis handphone, nanti pengen handphone. Jangan bilang sering melihat perempuan, nanti pengen perempuan. Itu sudah jelas haram ya. Dan tadi sudah jelas kan sama Albert. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita melalui Rasulullah SAW. Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bih. Jangan kalian itu membebaskan mata kalian dari kenikmatan yang telah kita berikan. Jadi maksudnya secukupnya aja. Kenapa kita ingatkan seperti ini? Karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, kalau sudah mau deket-deket buka puasa, itu biasanya muncul emosi, muncul syahwat, nafsu. Emosi mungkin ada ribut sama istrinya, ribut sama suaminya, ribut sama anaknya. Ini sudah mau deket, ini sekarang sudah mau buka puasa. Sebentar dong, tunggu sebentar, ngamuk-ngamuk. Ada satu lagi sebentar ya nak, tunggu azan maghrib, disitu saya tampar kamu. Ada sebentar ya nak, tunggu azan maghrib, saya marahin kamu.
jadi seperti itu kata Nabi Muhammad SAW, karena puasa itu adalah perisai kalian. As-shaumu junnah kata Rasulullah SAW. Puasa itu adalah perisai diri kalian, perisai zahir kalian dan perisai batin kalian. Dan kalian diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari. Dan coba kalian bayangkan, puasa itu sehat kata Nabi Muhammad SAW. Pikir ini menyehatkan batin kalian. Semakin kalian banyak berzikir, efeknya memberikan kepada jasad zahir kalian. Sebab itu kata para ulama dijelaskan, ketika zikir itu terus, maka akan memberikan efeknya pertama kali sampai kepada wajah kalian. Setelah dari wajah, baru ke tempat yang lain. Begitu juga maksiat. Hati-hati kalau kalian sering maksiat, mengotori hati kalian, efeknya ada di dalam wajah kalian. Apalagi kalian lebih banyak maksiatnya daripada sujud, lebih banyak maksiatnya daripada berzikirnya, lebih banyak maksiatnya daripada belajar. Karena manusia hidup di dalam dua pilihan, baik ataupun buruk. Nah, puasa itu merupakan perisai dari Nabi Muhammad SAW yang dapat melindungi zahir dan batin kita. Zahirnya sudah jelas, suatu perkara yang tadinya dihalalkan oleh Allah, puasa diharamkan. Kalian gak boleh makan dan minum pada waktu tertentu. Istri kalian yang jelas-jelas halal tidak diizinkan untuk menyentuhnya dalam tempo waktu tertentu. Maknanya Allah melatih kita secara zahir. Batinnya tidak boleh kita marah, tidak boleh kita menggunjing orang lain, tidak boleh memaki orang lain. Kalau ada orang yang ngajakin kita berantem yang buat kita marah, kata Rasulullah, jawab aku puasa. Bukan berarti jawabannya aku puasa nanti tunggu buka ya, gue tunggu lo di masjid. Nah, enggak, itu namanya mendem. Ngenteni. Itu namanya memendam amarah. Umatnya Rasulullah bukan umatnya berdendam. Umatnya Rasulullah itu umat yang penuh kasih sayang. Kalau sudah memaafkan, ya sudah, dia akan melupakan segala-galanya. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmat untuk semua alam semesta. Jangan merasa rahmatnya Rasulullah untuk kita orang muslim, enggak. Orang kafir pun dapat rahmatnya Rasulullah. Makanya dengan belajar kita akan memahami bagaimana rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama 30 hari kita akan dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya 30 hari. Dan kalian tahu di Jerman itu ada pengobatan yang pasiennya semua penyakitnya akut. Semua hasil daripada perang zaman Nazi dulu, yang sudah semua dokter angkat tangan berobatnya di klinik itu. Tahu klinik itu bagaimana cara mengobatinya? Hanya satu cara, berpuasa selama 40 hari. Sampai ada beberapa orang muslim yang mendatangi, dia tanya, ini kalau aku mau berobat gimana? Jawaban dokter dan penemunya itu kakeknya, dilanjutkan oleh anaknya, sekarang cucunya. Yang mengatakan, bagaimana yang saya heran, kalian ini kaum muslimin dikasih kewajiban oleh Tuhannya berpuasa 30 hari, tapi kalian malah sakit di waktu itu. Justru kalian gak sehat di situ. Kalau kalian mau datang ke tempat saya sekarang, saya wajibkan kalian puasa 40 hari. Kok bisa kalian lebih nurut sama saya daripada sama Tuhan kalian? Dikeluarkan sama dia listnya, coba lihat ke pasiennya, semua dari negara-negara muslim yang sakit-sakit sembuh. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Yang tahu justru orang yang barat. Itu rahmatnya Rasulullah sampai ke mereka. Mereka yakin, ini Nabi mereka bilang puasalah supaya kalian sehat. Berarti kalau puasa kemudian kalian sakit, yang salah bukan puasanya, kalian yang salah. Rasulullah mengajarkan sahur itu berkah, cari berkahnya. Rasulullah bilang kalau buka puasa, kurma sama air putih itu juga berkah, itu juga sehat. Diamalkan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan dicampur aduk semua yang nanti disalahin. Makanya Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan minna wa tusallimu minna mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Ramadan dan selamatkan Ramadan dariku, dan terimalah amalku di bulan Ramadan dengan makbul.
Maksudnya apa? Jangan kalian menyalahkan bulan Ramadan. Kalau sudah Idul Fitri naik berat timbangannya 10 kilo naik, kenapa naik? Ini gara-gara puasa, makan gak berhenti. Ini Habib Ainul Al-Jadri selalu ngirimin makanan ke rumah. Gimana coba Habib ngirimin makanan terus? Ini kayak Agusnya selalu ngirimin makanan, Syekh Muhammad Aulia selalu ngirimin makanan. Akhirnya saya makan terus, Beb. Jangan menyalahkan mereka kalau mereka berbuat baik di bulan Ramadan. Tapi kalian yang harus memanajemen itu semua. Makanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW doanya seperti itu. Dan kemudian nanti di bulan Ramadan kalian jangan suka nyalain setan ya, kesian setan ini. Nanti ngamuk-ngamuk bulan Ramadan, ini setan ini ya. Ini setan ini. Lagi naik motor tiba-tiba disalib sama mobil, apa naik mobil balap-balapan ngebut-ngebutan, ini setan ini. Kenapa ngebut-ngebut? Aku mau buka puasa atau udah lapar ini. Ini punya disalahin setannya. Kesian setan. Setan itu bulan Ramadan sudah diikat. Setan bulan Ramadan sudah diikat. Kata Rasulullah, "Suffidatus syayatin wa maradatul jin." Setan, pembesar-pembesar setan diikat dan jin yang nakal-nakal diikat. Jadi jin itu sama kayak kalian, sama-sama mukallaf. Kalau kalian itu mukallafnya setelah balik, minimalnya mulai dari 9 tahun maksimal 15 tahun baru kalian mukallaf. Kalau jin itu dari bayi sudah mukallaf. Itu bedanya, tapi sama-sama kalian mukallaf. Jin itu juga ada jenis-jenis jin yang nakal. Jenis-jenis jin yang nakal ini, gangster-gangster besar itu diikat di bulan Ramadan. Dan kemudian kok tiba-tiba kalian bisa marah, terus kalian tiba-tiba bisa was-was dan lain sebagainya. Itu dua kemungkinan. Mungkin kalian itu setan sendiri atau jinnya. Yang kedua, ego kalian yang bermain di sini. Karena kata Imam Haddad, musuh kalian hanya 4. Diingat ya, musuh kalian 4. Musuh kalian bukan sesama muslim. Musuh kalian bukan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Musuh kalian bukan orang yang beda mazhab dengan kalian. Musuh kalian bukan orang yang berbeda agama dengan kalian. Musuh kalian ada 4 kata Imam Haddad. Yang pertama an-nafs, ego kalian. Yang kedua al-hawa, syahwat nafsu kalian. Yang ketiga dunia yang mampu menguasai kalian sampai melupakan Allah dan Rasul. Yang keempat setan. Setan ini yang paling lemah. Kata Allah di dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat lemah. Jadi kalian kalau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan udah lari, udah pasti lari. Lah kok kalian masih nakal? Iya, kalian yang jadi setan itu berarti. Jadi ya harus diobati diri kalian sendiri. Gimana caranya? Allah ngasih peluang selama 1 tahun. Jadi 365 hari kalau kalian ngamuk terus sampai darah tinggi, kolesterol, semua penyakit datang gara-gara marah aja. 30 hari Allah mengatakan jangan marah. Di situ peluang kita untuk melawan ego kita. Kalau dunia sudah waktunya ibadah. Semua masyarakat itu hawanya mendukung kita untuk ibadah. Ya jangan sampai kalian pakai istilah namanya ngabuburit. Kalau misalnya adanya di sini jam 5:30 ya. Kita kalau di Malaysia adanya maghrib itu 7:30. Jadi alhamdulillah kalian buka duluan sebenarnya. Kalau kalian buka puasanya 5:30, jam 5 nggak tahu nganggur mau ngapain, kemudian kalian pakai alasan ngabuburit, jangan. Ngabuburit itu ngabisin waktu jam 5 naik motor jalan muter-muter, ngelihat makanan, ngelihat cewek, ngelihat handphone, ngelihat semuanya nggak jelas. Supaya nungguin buka puasa, itu berarti kalian dijadikan budaknya ego kalian sendiri. Kalau kalian selama 30 hari tidak mampu melawan ego kalian, berbahaya. Kan tadi ada 4 beb, iya, setan udah ditangkap. Dunia, hawanya, kalian sudah beribadah. Kalau hawanya ibadah, kalian tidak beribadah, kalian sudah kalah sama dunia. Hawa nafsu, syahwat sudah ditolong oleh Allah, dapat diskon 50%. Apa diskonnya? Pagi sampai mau maghrib gak boleh makan, gak boleh minum, sudah dibantuin sama Allah. Kan kalian takut sama perintahnya Allah, gak ada yang berani makan kecuali yang berani makan sembunyi-sembunyi.
Jadi bebas ya Muhammad Auda melihat kok basah mulutnya. Enggak Ustaz, enggak apa-apa. Padahal habis minum. Kemudian dibantu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya istri atau yang punya suami enggak boleh sentuhan sampai maghrib. Kalau pengantin baru gimana deh? Makanya jangan kawin di dekat Ramadan. Kecuali memang sudah kuat, jadi masalah. Sudah dibantu oleh Allah 50%. Tinggal tunggu maghrib sampai mau sahur nanti. Bagaimana kalian mengontrol hawa nafsu kalian, syahwat kalian dikontrol? Yang tidak diberikan diskon oleh Allah hanya nafsu, ego kalian. Ego itu suatu sifat yang membuat kalian ingin segala sesuatu yang dapat memuaskan diri kalian dan tidak memperdulikan siapapun yang ada di sekitar kalian. Itu namanya ego. Hati-hati. Kalau kalian tidak dapat mengontrol ego di bulan puasa, di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan nanti kalian bingung. Ini yang ngasih was-was ego, apa hawa nafsu, apa dunianya, apa setannya. Kalian bakal bingung nanti. Gak ngerti yang mana satu. Makanya di dalam ilmu ihsan diajarkan ini tadi. Salah satu daripada untuk melawan ini semua, setelah ilmu zikir. Makanya ini kan namanya majelis taklim wal zikir. Jadi kalian belajar dengan berzikir. Wawu di sini bukan wawu ataf dan tapi wawu ma'iyah. Belajar bersama dengan berzikir. Jadi maksudnya sebelum kalian belajar, ya pastikan ada zikir. Bangun sholat subuh, baca zikirnya dulu. Setelah zikir baru belajar. Kemudian duha, sholat duha, baca zikir, lanjut lagi belajar. Sholat duhur, baca zikir, lanjut lagi belajar. Terus ada wawu ma'iyah di situ. Bersamaan. Belajar dan berzikir, belajar dan berzikir. Itu baru yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tadi disebutkan oleh Habib Ainul Yakin, seperti perumpamaan orang mati dan orang hidup. Kalian kan belum pernah ketemu zombie. Ya alhamdulillah belum pernah ketemu, karena zombie itu di film doang. Jadi kalian jangan mau tertipu sama yang namanya film. Oh ada zombie, ya Allah kesiannya dibohongi sama orang. Jelas-jelas yang bikin zombie bilang ini fiksi, ini tipuan. Kalau bahasa anak muda yang sekarang, gue tipu lo, ya lo percaya, yaudah. Dan itu kata-katanya setan nanti di neraka. Ketika semua manusia sudah dimasukkan neraka, kemudian semua orang-orang yang di neraka itu protes sama setan, sama iblis, datuknya mereka. Kenapa kok kita masuk neraka? Kan dulu dijanjiin kita bakal masuk surga. Katanya setan, lo tahu belum membohong? Ngapain lo ikutin gue? Salah sendiri. Itu jawabannya setan. Siapa yang kasih tahu? Allah nyebutnya di dalam Al-Quran. Gimana kita mau tahu? Nanti bulan Ramadan ngaji baca Al-Quran. Dibaca. Ada waktunya membaca cepat biar cepat khatamnya. Ada waktunya membacanya pakai tadabbur. Dibaca, dipelajari ini ayat ini seperti apa. Dibaca. Mulai dari baca terjemahannya. Dibaca aja ya, jangan dipahami karena itu namanya terjemahan tafsir. Terjemahan Al-Quran itu adalah terjemahan tafsir karena Al-Quran tidak dapat diterjemahkan per huruf. Itu mulianya dan hebatnya Al-Quran. Nah, bukan tempatnya di sini, tidak akan jelaskan orang orientalis bahas apa tentang Al-Quran dan lain sebagainya, nggak, bukan di sini. Jadi kalau mau baca tambahan, baca terjemahannya sekedar baca. Jangan menganggap terjemahan itu satu-satunya yang benar, enggak, itu namanya terjemahan tafsir. Jadi mengambil daripada beberapa tafsir kemudian diterjemahkan seperti itu. Kalau ingin memperdalami lagi, belajar. Mulai daripada belajar bahasa Arab, belajar nahwunya, belajar sorohnya, belajar balaghahnya, belajar mantiknya, belajar ilmu kalamnya, baru kalian akan mendalami lautan Al-Quran yang luar biasa. Yang sebahagian para ulama kalau bulan Ramadan tidak pernah mengaji mulai daripada subuh sampai maghrib. Dia nggak ngaji di situ. Kenapa? Karena kalau ngaji manisnya sampai kerasa di mulutnya, takut batal puasanya. Sampai seperti itu tahapnya mereka. Jadi mereka tunggu malam, full mereka ngaji sampai malam. Nah, kalau kalian ngaji siang hari, alasannya apa? Kering bibir saya, beb. Nggak bisa lama-lama. Duduk di AC, salah kering. Duduk di luar, keringetan, nanti dapat ketelan. Itu semua permainan ego kalian. Jadi kalian harus punya peluang untuk menundukkan ego kalian di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kalian selamat, maka di bulan setelahnya kalian akan jauh lebih selamat.
Makanya orang-orang yang diterima oleh Allah ibadahnya adalah orang yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena kita menyambut bulan Ramadan dan kemudian berkaitan dengan majlis taklim ini, dan kemudian ini juga bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini merupakan bulan diturunkannya ayat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima turun pada bulan Sya'ban. Makanya kata Rasulullah, Sya'ban itu bulanku. Maksudnya bulanku bukan aku dilahirkan di bulan Sya'ban, tapi aku yang pertama kali mengajarkan bagaimana beribadah di bulan Sya'ban. Itu maksud daripada bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang di bulan Sya'ban masih ribut tentang ini hadisnya lemah dan lain sebagainya, suruh belajar. Ini ada datang, ada majlis taklim wa dzikir, belajar sama Syekh Muhammad Audah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh mengamalkan hadis yang lemah. Jadi kalian jangan tipe-tipe orang yang lulus dari Google. Setiap ada video dulu 3 menit di YouTube, dengerin ceramah 3 menit langsung berubah ke 30 tahun mondok. Sekarang makin dikecilkan lagi 15 detik. Kalian mondok 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dengar video, satu di TikTok, satu di Reel, satu di YouTube Short 15 detik, mampu merubah keyakinan kalian selama 30 tahun mondok, 6 tahun mondok, 8 tahun mondok. Dengan mudahnya iman kalian itu goyah. Itu menunjukkan kalian gak belajar benar-benar. Allah katakan warasikhuna fil ilm, orang-orang yang kuat, tegak, kokoh di dalam ilmunya, orang yang selalu belajar. Kata Imam Syafi'i, wa hayatul ilmi mudzakaratuh. Kalian pengen ilmu yang ada di dalam diri kalian ini hidup, kata Imam Syafi'i, mudzakarah terus, murojaah terus, ulang kaji terus, mutolaah terus, bikin jadwalnya. Oh, ini sudah khatam kitab. Khatam kitab bukan berarti kalian tinggalkan, enggak. Sama kayak kalian sudah kawin terus kalian tinggalkan, enggak, ada kewajiban di situ. Ada hak-hak kitab kalian di situ. Diulang-ulangin terus. Kalau Imam Syafi'i aja ngulangin, udah kalian sudah ada yang berani mengatakan saya lebih hebat dari Imam Syafi'i. Kalau ada yang bilang, anak mau cium tangan, mau belajar sama orang tersebut. Imam Syafi'i ini luar biasa. Katanya Imam Syafi'i, aku menggerakkan halaman lembaran kitab itu, nikmatnya lebih dahsyat daripada orang yang melihat goyangan perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian kalau lihat ada orang melihat dangdutan atau orang yang di diskotik, itu semua kan mencari kelezatan dan ketenangan. Mereka lezat melihat perempuan seperti itu. Kata Imam Syafi'i, aku ketika menggerakkan halaman kitabku itu jauh lebih lezat daripada kelezatan yang didapatkan oleh orang yang bermaksiat kepada Allah. Coba dahsyatnya seperti apa Imam Syafi'i dengan warisannya Rasulullah SAW. Kalian sekarang ini umatnya Rasulullah SAW, umat yang penuh kasih sayang, umat yang penuh rahmat. Di bulan Sya'ban ini jangan sampai kalian melupakan Rasulullah, karena Rasulullah bagi tahu kepada kita, syahrun yaghfalu anhun nas, bulan yang orang suka lupa di bulan ini. Padahal itu bulannya Rasulullah, tapi Rasulullah tahu umatnya bakal melupain Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sebagai penerima wahyu, Rasulullah ingatkan kepada umatnya, jangan sampai kalian lupa aku, jangan sampai kalian lupakan aku di bulan Sya'ban. Kalian nanti fokusnya di bulan Ramadan. Mulai daripada setelah nisfu Sya'ban, kalian fokusnya nanti nyiapin baju lebarannya apa, atau perempuan-perempuannya sudah nyiapin list mak-mak atau ibu-ibu, ini selama sebulan, hari pertama makan ini, hari kedua makan ini, ya itu nggak apa-apa ya. Tapi jangan itu dijadikan prioritas utama ketika masuk bulan Ramadan. Nah, yang jadi suami juga jangan ribut kalau makanannya kurang garam, kurang gula, kurang enak. Makan aja udah pakai korma, kurang manis, pakai korma, kurang garam, ambil garam sendiri, colek, dah selesai. Jadi tenang di keluarga itu. Rasulullah nggak pernah mengeluh sama sekali tentang masakannya Sayyidah Aisyah atau masakan istri-istri yang lain. Sampai waktu itu adanya cuka, ya sudah dikasih cuka. Rasulullah memuji ni'mal idamul khal, kata Rasulullah SAW. Lauk yang paling enak itu cuka. Apakah artinya kalian harus makan cuka semuanya? Oh, Nabi bilang lauk paling enak cuka. Ini di sini ada nggak suka makan cuka? Nah, ada yang nggak pernah tahu bentuk cuka apa. Cuka kalau di Arab dipakai cuka apel, cuka ini macam-macam. Jadi makanan kadang-kadang. Tapi Rasulullah di situ membahagiakan seorang istri.
karena dia sudah capek, dia sudah bekerja. Berkhidmatnya seorang istri kepada seorang suami itu sama seperti seorang lelaki yang jihad fisabilillah. Itu luar biasa. Yang sampai bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan kalian melupakan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sedikit lagi kita tambah tentang bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu persiapan, bulan Sya'ban persiapan, bulan Ramadan nanti hasilnya. Hasil terbaiknya nanti setelah bulan Ramadan. Itu hasilnya. Jadi kalau di bulan Rajab kalian ada namanya Isra Mi'raj, di bulan Sya'ban ada namanya Nisfu Sya'ban, di Ramadan ada namanya Malam Lailatul Qadar. Kalau kalian nggak pernah peduli yang sama yang namanya Isra Mi'raj, nggak pernah peduli yang namanya Nisfu Sya'ban, nggak pernah peduli yang namanya 10 Muharram, nggak pernah peduli yang namanya 10 Dzulhijjah, jangan pernah bermimpi dapat Malam Lailatul Qadar. Itu menunjukkan kalian tidak peduli dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalian ini umat perayaan. Rasulullah mengajarkan kalian umat yang tidak isinya pengangguran. Gak ada pengangguran umatnya Rasulullah, gak ada. Pengangguran itu yang menciptakan setan. Karena dengan menganggur, setan bisa memberikan was-was di situ. Tapi kalau kalian sibuk, tidak ada waktu untuk menganggur sih. Makanya ada istilah, aku sedang sibuk sekarang. Sibuk apa? Sibuk kosong, sibuk nganggur. Sampai ada istilahnya, umatnya Rasulullah bukan seperti itu. Selalu ada perayaan mingguan, perayaan bulanan, 6 bulanan, tahunan. Setiap waktu ada perayaannya. Setiap hari Jumat kan kita selalu sholat Jumat, itu perayaan. Di bulan Sya'ban ada yang namanya Nisfu Sya'ban. Bulan Rajab ada yang namanya Isra dan Mi'raj. Kadang-kadang acaranya digabung, Isra Mi'raj sama Nisfu Sya'ban. Di dalam Isra Mi'raj sebagai penutup kita akan menceritakan bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi yang mempersatukan semua nabi-nabi yang lain. Ketika Rasulullah Isra, karena Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa yang berbeda. Isra lain, Mi'raj lain. Isra ada di dalam surat Al-Isra, Mi'raj ada di dalam surat An-Najm. Jangan sampai kalian jadi orang-orang oriental, bukan ini tempatnya penjelasannya. Yang nggak percaya sama Isra atau Mi'raj. Ada lagi yang sebagian memberikan isu percaya aja sama Isra karena ada dalam Al-Quran, nggak usah percaya sama Mi'raj karena nggak ada dalam Al-Quran. Itu orang-orang yang nggak pernah ngaji. Coba suruh hadir di majlis ini, belajar sama Kiai Abdul Salim, belajar sama Muhammad Allah, atau suruh ketemu sama Habib Ainul Yakin. Kalau ketemu Habib Ainul Yakin nanti disiram air ya, langsung tobat dia. Jadi di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu tadi, ketika Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah mengikat buruknya dan Rasulullah sholat. Malaikat Jibril juga sholat 2 rakaat. Setelah Rasulullah sholat 2 rakaat, Malaikat Jibril juga sholat 2 rakaat. Malaikat Jibril mengizinkan semua malaikat untuk turun. Setelah salamnya Rasulullah SAW, Rasulullah melihat kanan dan kirinya Rasulullah. Ada orang yang lagi rukuk, ada yang lagi sujud, ada yang lagi qiyam. Semua yang dilihat oleh Rasulullah adalah para nabi dan rasul. Kemudian setelah semua selesai sholat di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu yang besar, bukan masjid yang hijau ataupun yang ungu dan lain sebagainya. Jangan kalian ditipu dengan media sosial semuanya. Ini loh, namanya Masjidil Aqsa itu yang kuning aja. Oh bukan, yang namanya Masjidil Aqsa ini yang abu-abu aja. Percaya dengan video 15 detik dan lain sebagainya. Gak pernah baca kitabnya berjilid-jilid. Masjidil Aqsa itu yang ada di lingkaran, di pageri semuanya sebesar itu Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa itu ada banyak masjidnya, ada tempat-tempat bersejarahnya. Imam Hanafi sendiri punya tempat khusus untuk mengajar di situ. Masjidnya Imam Hanafi sampai sekarang masih ada. Jadi jangan percaya dengan mudahnya 15 detik 2 menit terus merubah kita punya pendirian yang telah diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan jadi seperti itu. Nah, ketika Rasulullah selesai 2 rakaat di situ, semua para nabi berdiri karena ada qomat untuk semuanya bersaf. Coba lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah juga ikut di saf tersebut. Karena nggak mungkin Rasulullah tiba-tiba maju, aku yang maju nih. Enggak, di situ sampai dipegang tangannya oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Shalli bin nas." Engkau sekarang yang jadi imam wahai Rasulullah. Barulah di situ menjadikan bukti bahwasanya nabi kalian itu nabinya para nabi, rasulnya para rasul.
semua nabi dan rasul itu sebelum jadi nabi dan rasul diberikan perjanjian oleh Allah. Kalau di zaman kalian muncul seorang nabi yang namanya Ahmad, wajib kamu jadi pengikut atau umatnya Ahmad itu nabi. Coba bayangkan mulianya Nabi Muhammad SAW. Di situ Rasulullah mempersatukan semua nabi, semua rasul, dan semua malaikat. Apa pelajarannya bagi kita? Pelajarannya bagi kita sekarang yang hadir di majlis ini menjadi orang yang mempersatukan semua kaum muslimin. Dijadikan majlis ini majlis mempersatu semua umat. Majlis banyak, majlis betul istimewa, tapi jangan sampai hati kalian terpecah belah. Jangan sampai kalian fanatik sama satu majlis enggak. Kalian umat yang mempersatukan umat. Kalian ini sudah dipecah-pecah. Kata Rasulullah SAW, ini la akhsha alaikum syirk atusyriku ba'di, walakin akhafu alaikum ad-dunya antanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata Rasulullah SAW, aku nggak tahu kan kalian musyrik ini sebagai penutup. Aku nggak takut kalian musyrik. Rasulullah nggak khawatir kalian berbuat syirik. Rasulullah nggak khawatir sama orang yang mengatakan, ini syirik, ini syirik. Rasulullah nggak takut itu karena kalian sudah kuat, sudah kebal imannya. Sudah nggak mungkin kalian menyembah selain dari Allah Subhanahu Wa Taala secara sengaja, nggak mungkin. Tapi yang Rasulullah khawatir, aku khawatir kepada kalian itu akhsha alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Kalian akan berlomba-lomba terus berebut dunia seperti umat-umat sebelum kalian berebut dunia. Kata Rasulullah, fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka dunia itu yang akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat kalian. Yang Rasulullah takut itu. Kalian pada pamer semuanya, tidak pernah ngurusin majlis, sedekah susah, mau ngasih makanannya kepada tetangganya berat, setengah mati, dan lain sebagainya. Jadi jadikan majlis ini sebagai tempat hati kalian bersatu. Karena Rasulullah SAW sudah diberikan mandat oleh Allah pemersatu Nabi dan Rasul. Kalian pewarisnya Rasulullah SAW. Jadi orang yang mempersatukan kaum muslimin, jadi orang yang mempersatukan orang-orang yang sudah pecah, jadi orang-orang yang mempersatukan semua kaum muslimin atas dasar kalimat la ilaha illallah. Selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka saudara kalian. Jahat kayak gimana pun, rusak kayak gimana pun, bersatu kalian semuanya. Kalau kalian bersatu, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian pecah-pecah, kata Rasulullah, orang soleh doa waktu itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang mempersatukan umatnya Rasulullah. Semoga kita mendapatkan berkahnya persatuan Rasulullah SAW dengan para nabi dan rasul. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang basah lisan bersalawat kepada Nabi Muhammad, basah lisan kita untuk selalu berzikir menyebut namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan kita ini selalu rindu dan gemar untuk mengaji, untuk memahami warisannya Nabi Muhammad SAW, untuk memahami ilmunya Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan berkah dari orang-orang soleh. Zikir-zikir yang sudah kita baca tadi, Rabbil fa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Allahumma aftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa faqihna wa iyyakum fid-din wa ahdina wa iyyakum ila sawa'i sabil warzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin ya rabbi ya karim. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, Allahumma la takshif lana hal wa barik lana bil ahli wal mali wal iyad warzuqna min rizqikal halal waqfina syarra ma ta'ti bihi al-ayyam wal layal. Allahumma nazigh qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma inna nas'aluka husnal ma'ab wa husnal munqalab. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa 'anhum 'alaih waffiqna lil khairi wa 'aina 'alaih. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.